ini kita akan membahas masalah register kohor ibu ya. Gimana cara pengisian register kohor ibu. Oke, sekarang kita mengisi kohor ibu ya. Oke, di kohor ibu di bagian atas kita isi sesuai tempat kerja kita ya. Dimana kita kerja, kita isi sesuai tempat kerja. Puskesmas, karena saya kerjanya di Pustu, Puskesmas Pembantu, makanya saya tulis di sini nanti Puskesmas Pembantu Suaran ya, Pembantu Suaran. Alamatnya di sini Suaran. Ini nomor telepon tempat kerja kita. Kalau saya biasanya pakai nomor HP pribadi aja ya, yang bisa dihubungi sama pasien. Provinsi itu kita isi Kaltim, Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, kecamatannya Sambaliung, ini ada desa Bidan, ini desa Suaran. Kalau bidannya saya sendiri, Susianti. Untuk bulannya kita nggak usah isi ya, tahun ini 2021, itu 2021. Oke, selanjutnya kita di kolom register ini ada nomor ibu, seperti kayak 1 gitu ya. 1 ibu yaitu Nyonya Ramlia. Nah, dia suaminya Tuan Rustam. Dia alamatnya RT 5 ya. Ini alamat RT 005. Terus 005 Suaran ya. Ini dia hamil keempat. Anaknya 3, keguguran tidak pernah ya. Jadi kita tulis hamilnya keempat, punya anak 3, melahirkan 3 kali, keguguran tidak pernah ya, 0 ya. Umur ibu 27 tahun. Nah, ini HPHT ini hari pertama, hari terakhir ya. Dia ibunya hari pertama, hari terakhirnya kapan ya, kita tanya dulu ya. Sebelum kita tulis di sini, kita tanya dulu. Nah, ambil contoh tanggal 19 bulan 12 tahun 2020 ya. Nah, nanti tafsiran melahirkannya tanggal 26 bulan 9 2021 ya. Nah, ini jaminan kesehatan. Jika ibu punya BPJS, kita tulis BPJS ya, atau JKN enggak apa-apa. Kalau ibu nggak punya jaminan, kita tulisnya umum. Nah, karena ibu ini punya BPJS, jadi saya tulis ini JKN ya, punya jaminan kesehatan. Dia punya jarak kehamilan. Nah, jika ini kan ini hamil keempat, jadi anak ketiga itu umur anaknya berapa? Jadi ibunya punya umur anak ibunya itu 7 bulan. Baru 7 bulan hamil lagi. Tanggal kunjungan. Nah, tanggal kunjungan itu
tanggal kunjungan ibu, tanggal periksa ibu ke tempat kita ya, tanggalnya tanggal berapa gitu. Nah, kemarin ibunya datang di tanggal 6 bulan 4 2021 ya, tulisnya seperti itu aja. Nah, usia kehamilan ibu pas waktu datang dulu dia 15 minggu 3 hari ya, tulisnya kayak gitu aja. Nah, kalau jika sudah 15 minggu berarti dia sudah trimester kedua ya, trimester kedua. Nah, status kunjungan dia semester kedua, tapi dia status kunjungannya baru pertama, karena baru pertama kali datang ke baru pertama kali dia kontak dengan tenaga kesehatan. Nah, di sini pemeriksaan ya. Nah, sesuai hasil pemeriksaan kita di sini diisi sini ya, hasil pemeriksaan kita. Nah, anamnesis ini keluhan ibu, apa yang ibu rasakan ya, ada nggak keluhan ibu saat periksa ke kita gitu. Nah karena ibu nggak ada, dia datang cuma ini cek kandungannya, jadi ibu tidak punya keluhan ya, tidak ada keluhan. Nah, tinggi badan kita isi sesuai dengan hasil pemeriksaan kita. Tinggi badannya 150. Lingkar lengan atasnya, dia 29,5. Tekanan darah 110/70. Nah, berat badan ibu waktu itu 63,1. Tinggi fundusnya ini TFU, ini tinggi fundus ya, tinggi fundus itu 16 cm. Status gizi. Nah, status gizi ini ditulis M jika lingkar lengan atasnya itu di bawah 23,5 ya. 23,5 itu sudah ini status gizinya ditulis M. Nah, kalau status gizinya normal ya, kalau di atas 23,5 itu ditulis N. Ini normal. Nah, refleks patelanya positif ya, positif. Nah, ini kepala sudah masuk panggul atau belum ya, ini kepala sudah masuk panggul atau belum ya, belum ya, ini di garis ini aja, di garis datar aja. Nah, karena ibu umur kehamilannya sudah 15 minggu 3 hari, denyut jantung bayinya sudah mulai ini ya, sudah mulai kita dapatkan. Jadi kemarin sudah ada denyut jantung bayinya itu 116 kali per menit. Nah, jumlah janin ini tafsiran berat janin ya, tafsiran berat janin kita ini dulu, garis mendatar dulu. Jumlah janinnya kita garis mendatar ya. Persentase yaitu belum ya, kita belum tahu itu kepala atau bokong karena dia masih umur kehamilan 15 minggu. Konseling ya, kalau kita konseling kita tanda checklist kayak gitu. Nah, status imunisasi.
jika ibunya pernah imunisasi TT pas hamil dulu, dia kan anak keempat ya ini ya. Ini anak keempat ya ini anak keempat, dia anak keempat. Jadi kita tanyakan riwayat ibunya, sebelumnya ada nggak dia suntik tetanus. Kalau dia pernah, tanyakan dulu pas hamil pernah atau pas menikah. Nah, jadi di situ baru kita bisa menyimpulkan. Begitupun dengan pas dia sekolah, pernah dapat vaksin TT atau enggak, gitulah ya. Nah, catatan di buku KIA, kita checklist ya, karena kita mencatat di buku KIA yang buku pink ya, yang buku KIA yang pink. Yang buku KIA yang pink itu yang seperti ini ya. Ini. Oke, ini masih versi lama ini buku. Ada yang baru sekarang ya. Nah, oke, kita lanjut. Ini tablet tambah darahnya ya. Jika kita berikan kepada ibu tablet tambah darah itu, kita isi di sini berapa yang diberikan ke ibu. Misalkan sekali pemberian dikasih 30 tablet, yaitu 30 tablet ya, kayak gitu. HB. Nah, jika ibu periksa HB, kita isi. Berhubung kemarin pasien saya nggak periksa, jadi saya belum isi ya. Nah, kayak ini protein urin. Nah, protein urin wajib diperiksa pada ibu hamil yang tensinya 130 ya. Wajib periksa protein urin. Nah, gula darah. Nah, kayak kalau untuk ibu hamil yang sekarang itu wajib periksa darah itu di lab, yaitu HB, sipilis ya, HBsAg dengan HIV ya. HIV itu aja dulu, itu sih yang penting. Nah, ini kan masih ada lanjutannya. Nah, kalau misalkan dia ini hasil sipilis atau HBsAg-nya positif atau negatif. Jika positif tanda plus, jika negatif minus, kayak gini aja ya. Nah, terus kita lanjut yang lain. Nah, kalau di sini biasanya kayak ini ya, yang ibu hamil TB, kita harus cek dahak dulu kayak gitu ya. Cacingan dalam kehamilan. Nah, jika ada kita isi semua. Nah, oke. Nah, ini terakhir ini komplikasi ini dengan rujukan ya. Jika ada komplikasi kita rujuknya kemana kita isi semua. Nah, keadaan tiba sampai pas kita merujuk kita harus isi juga ya. Keadaan tiba misalkan kita merujuknya di rumah sakit ya, RS. Kalau kita keadaan tibanya di sana, H hidup, mati ya. Kalau hidup. Nah, pas keadaan pulang ya. Keadaan pulang, ibunya pulang dengan hidup atau ibu pulang dengan mati ya. Jadi diisi semua. Oke. Terus presentasi. Ini tadi ada ketinggalan ya. Presentasi. Ini. KF itu kepala, BS itu bokong atau sungsang, LLO itu letak lintang ya. Nah, yang tadi status imunisasi ini ya, status imunisasi ini ada T0, T1, T2, T3, T4, T5 ya. Ini status TT. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Kohor ibunya
Semoga yang saya jelaskan bisa ibu mengerti atau teman-teman mengerti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.